Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Taufikul Alim, biasa dipanggil Taufik, dari program studi Manajemen Keuangan Negara. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi PPKN tentang hubungan keuangan pusat dan daerah melalui transfer ke daerah. Tunggu apa lagi? Simak yuk. Untuk tujuannya, yaitu dapat memahami bagaimana hubungan keuangan pusat dan daerah melalui transfer ke daerah dan dana desa. Untuk materinya mulai dari desentralisasi dan otonomi daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, transfer ke daerah, dan juga transfer ke dana desa. Yang pertama ada desentralisasi dan otonomi daerah. Itu dibagi menjadi 4 macam era, dan di setiap eranya akan ditetapkan undang-undang untuk mengatur. Kemudian ada pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pelaksanaannya akan berevolusi dan berubah seiring dengan perubahan konsepsi otonomi daerah yang ada di Indonesia. Secara garis besar, pelaksanaan desentralisasi fiskal ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu sebelum 2001 dan juga setelah 2001. Untuk sebelum 2001, pelaksanaan pendanaan akan bersifat earmarket. Artinya, pemerintah pusat akan mengalokasikan dana ke daerah sesuai dengan pembagian masing-masing dan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Kemudian untuk kontrol pusat terhadap daerah itu akan sangat kuat. Jadi, pemerintah daerah akan tetap berpacu pada atau mengacu pada kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Kemudian untuk setelah 2001, itu pelaksanaan transfernya akan bersifat block grant. Artinya, transfer atau pendanaan yang dialokasikan ke daerah akan diserahkan kepada daerah dan daerah akan melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, kontrol pemerintah pusat ke daerah akan lebih lemah dan akan dilaksanakan melalui skema binwas atau pembinaan dan juga pengawasan. Nah, ini merupakan realisasi TKDD tahun anggaran 2021-2022. Untuk kerangka dasar desentralisasi itu sendiri, mengacu pada pasal 18 bab 6 Undang-Undang Dasar 1945, di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota dan masing-masing mempunyai Pemda. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota itu akan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan juga tugas pembantuan. Untuk assignment terhadap daerah itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu revenue berdasarkan sumber pendapatan dan expenditure berdasarkan pengelolaan belanja. Untuk revenue itu dibagi menjadi beberapa macam, yaitu transfer ke daerah dan dana desa, dan juga pendapatan asli daerah. Ini merupakan berbagai macam pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pelaksanaan desentralisasi. Nah, kemudian ada asas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Yang pertama ada desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dan mengacu pada asas otonomi. Artinya, pemerintah pusat akan menyerahkan sepenuhnya urusannya kepada daerah dan daerah itu akan melaksanakannya sesuai dengan asas otonomi. Kemudian ada asas dekonsentrasi. Kata kunci di sini adalah pelimpahan. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat kepada gubernur sebagai atau wakil dari pemerintah pusat. Misalkan terdapat suatu event nasional yang ada di daerah, nantinya dari pemerintah pusat akan menyerahkan dana kepada daerah untuk membangun dan melaksanakan tugas yang telah diberikan. Kemudian ada asas tugas pembantuan.
artinya adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Nah, ini merupakan perbedaan berbagi penyelenggaraan pemerintahan. Itu terdapat 4 asas, di mana satu asas yaitu desentralisasi berbeda dengan yang lain, yaitu pelaksanaannya akan mengacu pada daerah otonom dan juga pelaksana wewenang administrasinya itu dari perangkat pusat di daerah otonom, dan untuk sumber keuangannya itu akan berasal dari APBD. Mengapa? Karena nantinya dari pemerintah daerah akan mengalokasikan dana sesuai dengan kemampuan dari masing-masing daerah. Nah, kemudian ada klasifikasi dari urusan pemerintahan. Yang pertama itu adalah urusan pemerintahan absolut. Artinya secara sederhana, semua pemerintahan atau urusan pemerintahan itu akan menjadi kewenangan pusat. Misalkan mengenai tentang hubungan luar negeri. Dan ini merupakan salah satu tugas dari pemerintah pusat yang tidak bisa dialokasikan ke daerah. Selain itu ada agama dan juga berbagai macam bidang lainnya seperti pertahanan dan lain sebagainya. Kemudian ada urusan pemerintahan konkuren. Artinya adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan juga daerah. Artinya pemerintah pusat dan daerah akan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Kemudian ada urusan pemerintahan umum. Nah, ini merupakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang akan dialokasikan atau diserah tugaskan kepada wakil presiden di daerah seperti gubernur dan juga wali kota. Nah, ini merupakan penjabaran dari klasifikasi urusan pemerintahan tadi. Untuk absolut itu terdapat beberapa macam, dan pembiayaan dari urusan pemerintahan yang absolut itu dibiayai dari APBN. Selain itu, urusan pemerintahan umum juga akan dibiayai dari APBN, namun pada urusan pemerintahan yang konkuren atau kerjasama antara pusat dan daerah, pelaksanaannya akan berasal atau dianggarkan dari APBD daerah. Ini merupakan klasifikasi urusan pemerintahan, mulai dari wajib dan juga pilihan. Selanjutnya adalah hubungan dari keuangan antara pusat dan daerah. Hubungan keuangan pusat dan daerah dalam Undang-Undang Nomor 17 2003 terdapat beberapa macam pasal yang mengatur hal tersebut, yaitu pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan beberapa macam pasal lainnya. Kemudian ada perubahan kebijakan pengalokasian dana bagi hasil. Ketentuan penerimaan negara yang dibagi hasilkan jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 2004, pelaksanaannya akan berdasarkan rencana penerimaan tahun berikutnya. Artinya, pelaksanaan tahun sekarang itu akan mengacu pada penerimaan tahun depan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 2022, pelaksanaan DBH itu akan berdasarkan realisasi dari tahun sebelumnya atau T-1. Untuk pembagi hasilan kepada siapa berdasarkan Undang-Undang 33 2004, dana bagi hasil akan dibagi menjadi diserahkan kepada daerah penghasil dan juga daerah lainnya dalam satu provinsi. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 2022, pembagi hasilan itu akan ditambahkan kepada penghasil, daerah pengolah, daerah berbatasan langsung dengan daerah penghasil, dan juga daerah lainnya dalam suatu provinsi. Sedangkan untuk formula alokasi, jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 2004, itu akan berdasarkan proporsi tertentu antara pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 2022, alokasi formula itu akan berdasarkan proporsi tertentu dengan bobot 90%, sedangkan alokasi kinerja dengan bobot 10%.
Nah, ini merupakan beberapa macam undang-undang tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Yang pertama ada dana bagi hasil. Alokasi di BH itu sekitar 90% berdasarkan dari formula dan 10% berdasarkan dari kinerja. Untuk dana alokasi umum, itu akan mengacu pada dana alokasi umum yang sesuai dengan kinerja daerah. Artinya masing-masing daerah akan dilihat seberapa besar atau baik kinerjanya dan akan dialokasikan dana yang sesuai. Kemudian dana otonomi khusus dan dana keistimewaan. Dana ini akan berdasarkan perencanaan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta ditambah dengan target kinerja masing-masing daerah. Selanjutnya ada dana desa. Ini juga akan dibagi hasilkan atau dialokasikan berdasarkan dari kinerja dari tiap-tiap desa. Selanjutnya ada insentif fiskal, itu akan diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja dengan beberapa kriteria tertentu. Dan ini merupakan struktur dana transfer ke daerah dan dana desa. Untuk dana transfer ke daerah itu akan dibagi menjadi 3 macam, yaitu dana perimbangan, dana insentif daerah, dan dana otonomi khusus serta dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini merupakan struktur dana transfer ke daerah dan dana desa. Selanjutnya adalah transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD. Yang pertama ada dana perimbangan. Dana perimbangan ini merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN untuk dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan dari desentralisasi. Untuk dana perimbangan itu sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu dana transfer umum dan juga dana transfer khusus. Nah, untuk DTU tadi merupakan dana blok grant, artinya masing-masing daerah itu akan mendapatkan dana yang sama dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang ada di masing-masing daerah dan tetap mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, untuk DTK sendiri merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai suatu kegiatan tertentu yang ada di daerah. Untuk dana alokasi khusus itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non-fisik. Untuk fisik sendiri bisa berupa bangunan, pembangunan jalan, dan lain sebagainya. Dan untuk dana alokasi khusus non-fisik bisa berupa pengembangan dari sumber daya manusia yang ada di daerah. Nah, untuk kebijakan dana perimbangan ini akan diarahkan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antar pusat dan daerah, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antar daerah, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Sehingga nantinya masing-masing daerah akan melaksanakan dari kebijakan masing-masing daerah untuk mencapai tujuan. Nah, ini merupakan penjabaran dari tadi, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Untuk dana bagi hasil sendiri akan bersumber dari dana bagi hasil atau dibagi menjadi 2 macam, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam atau SDA. Nah, untuk besaran dari dana bagi hasil sendiri akan ditetapkan berdasarkan APBN untuk tahun berjalan. Artinya dana bagi hasil itu akan tetap berpegangan dan mengacu pada APBN. Kemudian dana bagi hasil akan disalurkan berdasarkan aktual revenue atau penerimaan yang diterima pada saat itu atau masa sekarang. Nah, jika terdapat selisih lebih atau kurang, akan diperhitungkan sebagai kurang bayar dan akan diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya. Artinya jika pada tahun ini terjadi kelebihan ataupun kekurangan, itu akan diselesaikan dan dialokasikan dananya di tahun anggaran selanjutnya.
Kemudian ada dana alokasi umum. Untuk jumlah keseluruhan dana alokasi umum sendiri, ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang telah ditetapkan dalam APBN. Untuk DAU sendiri akan dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Untuk celah fiskal sendiri adalah selisih dari kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal daerah. Sedangkan untuk alokasi dasar itu akan berdasarkan jumlah gaji PNS di suatu daerah. Kebutuhan fiskal sendiri di daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Nah, setiap keputusan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional, bruto per kapita, dan juga indeks pembangunan manusia di masing-masing daerah. Sedangkan kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan dana bagi hasil. Nah, untuk dana alokasi umum tadi itu adalah alokasi dasar ditambah dengan celah fiskal. Celah fiskal sendiri dibagi menjadi dua macam, yang telah disebutkan tadi mulai dari jumlah penduduk, luas wilayah, hingga IPM dan IKK. Sedangkan kapasitas fiskal mulai dari PAD, dana bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil sumber daya alam. Selanjutnya adalah dana alokasi khusus atau DAK. DAK itu merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan dari daerah tersebut. Untuk pelaksanaannya akan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam APBN. Nah, pemerintah itu akan menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, khusus, dan teknis. Untuk kriteria umum itu akan mengacu pada kemampuan keuangan daerah dalam APBD, sedangkan kriteria khusus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan juga karakteristik dari masing-masing daerah. Untuk kriteria teknis sendiri akan ditetapkan oleh Kementerian Negara atau Departemen Teknis. Nah, untuk DAK itu dibagi menjadi dua macam, yaitu dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non-fisik. Untuk fisik sendiri bisa berupa pembangunan, infrastruktur, gedung, dan lain sebagainya, sedangkan untuk non-fisik bisa berupa program pembangunan sumber daya manusia yang ada di daerah. Nah, untuk dana alokasi fisik itu dibagi menjadi 3 kelompok, DAK fisik reguler, penugasan, dan afirmasi. Untuk reguler itu merupakan penyediaan pelayanan dasar dengan target pemenuhan standar pelayanan minimal serta ketersediaan sarana dan prasarana. Sedangkan untuk dana alokasi khusus fisik penugasan itu mengacu pada pencapaian prioritas nasional 2020. Sedangkan untuk DAK fisik afirmasi itu merupakan dana yang dialokasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di masing-masing daerah, serta percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Dana alokasi khusus non-fisik bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau oleh masing-masing masyarakat di masing-masing daerah. Nah, untuk cakupan DAK non-fisik itu mulai dari belanja operasional pendidikan dan kesehatan, tunjangan guru pegawai negeri sipil daerah, hingga bantuan biaya layanan pengolahan sampah. Kemudian ada dana insentif daerah atau DID. DID merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu. Nah, untuk besaran dari DID sendiri dibagi menjadi dua macam kriteria, yaitu kriteria utama dan juga kategori kinerja. Untuk kriteria utama akan mengacu pada opini BPK atas LKBD, penetapan perda APBD tepat waktu, dan juga penggunaan e-government atau e-budgeting dan e-procurement. Sedangkan untuk kategori kinerja merupakan jenis kategori penilaian terhadap perbaikan atau pencapaian kinerja daerah
mulai dari kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik bidang pendidikan, hingga peningkatan ekspor dan pengelolaan sampah. Kemudian ada dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus atau OTSUS merupakan dana yang dialokasikan khusus terhadap beberapa daerah yang telah ditentukan, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan juga Nanggura Aceh Darussalam. Nah, untuk penggunaan OTSUS Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat itu bertujuan untuk pendanaan di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu juga dialokasikan dana tambahan infrastruktur atau DTI untuk mempercepat penyediaan infrastruktur. Hal ini dialokasikan atau bertujuan untuk menyamaratakan pembangunan masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Kemudian untuk dana OTSUS Provinsi Aceh itu akan mengacu pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan sosial serta kesehatan. Untuk besaran dana OTSUS Papua dan Papua Barat ditentukan setara 2% dari pagu dana alokasi umum nasional dan berlaku selama 20 tahun. Sedangkan untuk dana OTSUS Aceh berlaku selama 20 tahun yang ditentukan setara 2% hingga 1% dari pagu dana alokasi umum nasional. Kemudian ada dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk dana ini merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY. Nah, untuk penyaluran atau pengalokasian dana ini mengacu pada peran dari DIY di waktu penjajahan, masa penjajahan, di mana DIY memberikan bantuan kepada Indonesia, sehingga pada pemerintahan saat ini akan menetapkan dana keistimewaan kepada DI Yogyakarta sebagai balas budi atas perannya di masa penjajahan. Nah, kemudian untuk usulan tersebut atau dari keistimewaan itu akan berdasarkan dengan kesesuaian dengan program yang menjadi prioritas nasional, peraturan daerah istimewa, hingga pelaksanaan dana keistimewaan pada tahun sebelumnya. Kemudian ada dana desa. Nah, dana desa itu merupakan dana yang dialokasikan kepada desa serta untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat. Penganggaran dana desa itu dilaksanakan oleh DJPK dengan menyusun indikasi kebutuhan dari dana desa. Untuk indikasi sendiri, mengacu pada persentase dana desa yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kinerja pelaksanaan dana desa, dan kemampuan dari keuangan negara. Untuk alokasi dana desa itu akan dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula. Untuk alokasi dasar itu dihitung sebesar 69% dari anggaran dana desa. Untuk alokasi afirmasi sebesar 1,5% dari anggaran dana desa dan dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi. Kemudian ada alokasi kinerja, itu dihitung sebesar 1,5% dari anggaran dana desa dan dibagikan kepada desa dengan kinerja terbaik. Kemudian untuk alokasi formula itu sebesar 28% dari anggaran dana desa yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dengan bobot masing-masing 10%, 50%, 15%, dan 25%. Nah, untuk penyaluran dana desa itu dilaksanakan dalam 3 tahap. 40% paling cepat Januari dan paling lambat Juni, 40%-nya paling cepat Maret dan paling lambat minggu keempat Agustus, dan 20% paling cepat Juli. Sedangkan untuk penyaluran
Dana desa berstatus desa mandiri dilakukan dalam 2 tahap, yaitu 60% paling cepat Januari dan paling lambat Juni, 40% paling cepat Juli, dan untuk dana desa itu akan disalurkan dari rekening kas umum negara atau RKUN ke rekening kas desa atau RKD melalui rekening kas umum daerah. Artinya dari pemerintah pusat akan menyalurkan dana dari RKUN melalui RKUD dan akan ditransfer ke RKD. Ini merupakan hubungan keuangan pusat dan daerah dalam masa penanganan COVID-19 dengan masing-masing outlook mulai dari DBH, DAU, DAK fisik, DAK non-fisik, DID, dan dana desa. Baik,